bukan kita peran yang sangat penting. Ya, bagi saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung di Zoom meeting ini adalah pekabaran dikhususkan bagi anggota SDA yang rindu selalu untuk mendengarkan pekabaran-pekabaran akhir zaman. Dan waktu yang indah ini, saya serahkan sama Pastor Tilaar untuk membawakan pekabaran. Terima kasih. Silakan, Pastor. Baik, terima kasih dan selamat sahabat kembali untuk kita semua yang sudah hadir pada saat ini. Baik, untuk tidak membuang waktu, saya akan share screen di sini. Baik, pelajaran kita pada malam ini memang beberapa orang sudah mengatakan, oh ini kelihatannya mengerikan juga, menakutkan. Ya, judulnya menyelamatkan Laodikia. Masihkah ada kesempatan atau masihkah ada waktu? Saudara-saudara sekalian, mengapa pelajaran ini sangat penting pada saat ini ya? Karena kita sudah mengalami dan melihat keadaan dunia dan keadaan di dalam gereja Tuhan ini. Semuanya sudah digenapi berdasarkan nubuatan yang kita pelajari. Digenapi. Ya. Artinya Tuhan sementara menunggu kita, menunggu jemaat Laodikia ini. Yang walaupun suam-suam kuku, tetapi Tuhan menunggu untuk dimeteraikan, untuk diselamatkan. Jadi sudah waktunya. Ya. Nah, kita akan lihat mengapa sampai kita perlu kembali melihat keadaan kita sekarang ini, karena kita ini sudah di penghujung sejarah dunia. Dan nubuatan-nubuatan yang sementara terjadi dan yang akan lebih banyak lagi digenapi, itu sudah kita lihat sekarang ini ya. Mengapa pelajaran ini diberikan kepada kita? Saudara perhatikan, yang pertama, dalam Early Writings 168, hamba-hamba Allah harus terbuka. Harus terang-terangan, tidak menutupi yang salah. Karena kita semua ini berdiri di antara hidup dan mati. Hamba-hamba Tuhan ini harus memberikan pertanggungan jawab di dalam kehidupan mereka, melindungi domba-domba, membawa pertobatan umat, dan mempersiapkan umat agar kalau bisa semuanya diselamatkan. Bila kita sebagai umat mengerti apa artinya buku Wahyu, maka akan kelihatan satu kebangunan besar yang terjadi di antara kita. Kalau kita berbicara tentang buku Wahyu, ini maksudnya adalah nubuatan. Ya, nubuatan-nubuatan yang ada di depan pada saat itu ditulis, dan bagi kita sebagian besar 90-an% itu sudah digenapi dalam Testimonies to Minister sini ya. Itu untuk kebangunan rohani kita. Jadi belajar nubuatan bukan menakut-nakuti, tetapi membuat kebangunan rohani di kalangan umat-umat Tuhan. Itu maksudnya. Oleh karena itu kita harus kejar dan kejar, cari terus. Pelajaran-pelajaran tentang nubuatan sudah sampai di mana? Ketika kita mempelajarinya, maka kebangunan besar, kebangunan rohani yang besar akan terjadi di kalangan umat Tuhan. Itu maksudnya. Mengapa kita perlu pelajaran saat ini. Lalu dalam Selected Messages jilid 266, pekabaran kepada jemaat Laodikia ini memang dikhususkan kepada gereja Advent, SDA, MAHK, yang mempunyai terang besar tetapi tidak sesuai dengan terang itu. Mengapa pelajaran pada malam ini sangat dibutuhkan? Karena umumnya sebagian besar, sebagaimana yang dinubuatkan ini,
umat-umat SDA ini yang punya terang besar, tahu pelajaran dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan sebagian besar tulisan Roh Nubuat juga dikuasai, cuma sampai di situ saja. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan terang yang dimiliki. Ini yang harus kita lihat. Jangan sampai kita yang sudah tahu, kita keluar. Tidak diselamatkan. Itu maksudnya. Menyelamatkan Laodikia. Apakah kita punya waktu sekarang ini? Ya, kita lihat dulu berbagai kutipan yang ada. Nah, kutipan ini kita sudah ketahui. Testimoni jilid 4 halaman 89. Memang kita harus keluar dari keadaan suam-suam kuku ini. Keadaan Laodikia ini. Dan harus bertobat. Bertobat sungguh. Jangan cuma kita tahu bahwa Laodikia itu suam-suam. Kita harus bertobat sungguh saat-saat ini. Ini tahun 2024, saudara-saudara sekalian. Ada banyak peristiwa nanti ke depan di tahun ini yang menggoncang kita. Ya, kalau saudara mempelajari beberapa pelajaran-pelajaran kami yang lalu, tahun 2024, 2025 ini tahun-tahun yang genting bagi SDA. Sangat-sangat genting. Apalagi kalau kita melihat keadaan yang ada di Amerika Serikat sekarang. Dan juga binatang yang pertama ini ya. Dan spiritisme tentunya. Kalau kita tidak keluar dari keadaan Laodikia, saudara, ingat sekali lagi. Jangan ada yang mengharapkan sampai ke surga. Kita akan gagal dan gagal ke surga. Ini yang dikatakan ya. Lalu dalam buku Maranatha halaman 203. Nyonya White katakan, saya tahu Tuhan memang mengasihi gereja kita ini. Gereja ini tidak akan dapat dirombak atau dihancurkan seperti atom yang kecil-kecil sekali. Tidak ada bukti terkecil apapun ya, bahwa itu akan terjadi. Walaupun dikatakan apa? Gereja Tuhan ini seolah-olah kelihatannya akan jatuh, hancur. Tetapi tidak akan jatuh. Karena kita, umat-umat Tuhan yang di zaman akhir ini, digoncang habis-habisan. Tetapi itulah cara Tuhan untuk memisahkan mana sekam, mana lalang, mana gandum. Inilah proses pemurnian itu di dalam penggoncangan yang dahsyat ini. Oleh karena itu kita perlu mengetahui ini. Ya. Nah, di dalam Wahyu pasal 3 ini, saya pikir kita tidak perlu lama-lama di sini. Kita sudah tahu, inilah nubuatan tentang generasi terakhir umat Tuhan, yaitu Laodikia. Ya. Dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 16 ini, kalau masih suam-suam kuku, Tuhan sendiri akan memuntahkan jemaatnya ini dari mulutnya. Artinya apa? Ya tidak akan diselamatkan kalau masih keadaan suam-suam kuku. Tetapi sekali lagi gereja Tuhan tetap akan ada. Tuhan jaga. Walaupun keadaannya memang suam-suam kuku. Keadaan duniawinya sangat tinggi. Orang-orang yang suka mengkritik ada di sana. Orang-orang yang selalu menonjolkan dirinya hebat ada di sana semua. Itulah Laodikia. Tetapi jangan lupa kita harus keluar dari sana. Keadaan di sana. Kalau tidak kita akan binasa. Tidak akan diselamatkan. Nah dalam pekabaran jemaat Laodikia ini memang yang perlu bertobat pertama kali adalah para malaikat atau bintang atau pemimpin-pemimpin. Dalam Gospel Workers halaman 13, pendeta atau pemimpin yang dipilih Allah digambarkan ketujuh bintang. Mereka adalah yang pertama dan terakhir di bawah pemeliharaan dan pengendalian Allah. Tetapi dalam Wahyu pasal 3 ini juga dikhususkan kepada mereka supaya bertobat. Jadi keadaan Laodikia, suam-suam kuku itu dimulai dari para pemimpin, bintang-bintang yang ada di gereja, di dalam organisasi gereja Tuhan ini. Walaupun Tuhan memimpin mereka
para pemimpin, baik pendeta, ya, pemimpin-pemimpin di dalam gereja, termasuk di sana majelis juga. Tetapi mereka harus menjadi orang yang pertama mengadakan reformasi, kebangunan rohani, pertobatan yang sungguh. Sekali lagi saudara ingat, ya, kita ini berada di dalam masa yang dinamakan di kalangan Israel adalah the day atau a day of atonement, hari pendamaian, hari grafirat, di mana ini hari yang waktu yang terakhir untuk mengadakan pertobatan yang sungguh, yang benar. Tidak ada waktu lagi, karena penutupan pintu kasihan itu akan mengikutinya. Saudara-saudara sekalian, tahun 2024 ini saya boleh katakan, ya, ada peristiwa-peristiwa besar yang berhubungan dengan hari grafirat, ya, hari pendamaian ini. Dan itu biasanya bulan September, Oktober akan terjadi. Dan kalau saudara mengikuti beberapa fakta yang ada, antara Desember, Januari juga, ya, kita bisa melihat awal dari, ya, mark of the beast, the mark of the beast, tanda binatang. Nah, kita lihat saja sekarang, ya, kita berdoa banyak supaya kita boleh bertobat dan melihat apa yang sementara kita tunggu itu, ya. Review and Herald 20 Agustus 1903. Kepada gereja zaman ini pekabaran diberikan. Nyonya White katakan, saya memanggil semua anggota gereja kita, baca seluruh pasal dari Wahyu pasal 3. Dan aplikasinya, baca itu. Pekabaran jemaat Laodikia diaplikasikan khusus kepada umat Allah sekarang, anggota SDA. Nah, anggota SDA ini, Laodikia, adalah orang-orang Kristen yang sekedar mengaku sebagai umat Tuhan, tetapi ternyata sudah menjadi sama seperti dunia. Tidak kelihatan perbedaannya sekarang. Ini berbicara secara umum. Di zaman Sister White, dia sudah melihat, ya, sehingga ketika Tuhan menunjukkan penglihatan kepadanya, seharusnya Yesus sudah datang pada zaman Sister White. Tetapi keadaan yang tidak bertobat, di mana umat-umat Tuhan, termasuk di sana adalah para pemimpin gereja, pemimpin organisasi, sudah sama seperti dunia, tidak kelihatan bedanya. Dan kalau kita lihat sekarang ini juga, untuk jemaat Tuhan di zaman akhir, dari akhir zaman, ya, artinya sudah terakhir sekali, sama seperti dunia. Saudara perhatikan di gereja-gereja sekarang, ya, dan itu dimulai dari rumah tangga, keluarga-keluarga, dari anggota-anggota SDA. Saudara perhatikan sendiri, alami sendiri, benar atau tidak nubuatan yang ada. Sehingga Nyonya White katakan, kalau tidak 1 dari 20 yang terdaftar dalam buku gereja tidak akan diselamatkan. Ya, itu memang kelihatan sekarang ini penggenapannya. Ya, ini yang harus kita. Jadi apakah kita ini akan diberikan kesempatan lagi? Ini tahun 2024 ini. Sekarang kita lihat, kok bisa suam-suam kuku, ya, game AHK ini, ya. Dalam Bible Commentary jilid 7 962, saudara, mari kita perhatikan ini. Banyak orang Laodikia hidup dalam kehidupan rohani tipuan. Saudara perhatikan, ya. Tidak 1 dari 20 yang selamat, yang terdaftar dalam buku gereja. Mengapa? Karena kehidupan rohani mereka itu kehidupan tipuan. Mengapa tipuan? Semua itu rutinitas. Saudara pergi ke gereja, hari Sabat, permintaan doa, Vesper, dan acara evangelisasi yang lainnya. Semua formalitas, ikut-ikutan. Sehingga mereka berada dalam kehidupan rohani yang penuh dengan penipuan. Dikatakan mereka memakai jubah kebenaran mereka sendiri, menganggap mereka kaya dan bertambah dalam hal yang baik dan tidak kekurangan apapun. Nah, itu mereka merasakan demikian. Ini si Laodikia ini.
Sementara mereka ini perlu belajar tiap hari tentang apa? Kerendahan hati dari Kristus. Karena Yesus katakan, Matius 11:28, belajar kepadaku kalau ingin hidup benar. Karena aku lemah lembut, rendah hati. Belajar kepada Yesus. Dalam kutipan Roh Nubuat yang lain, mengatakan, bukti seseorang sudah dikuduskan dalam dirinya, kelihatan di dalam kerendahan hati. Jadi kerendahan hati yang dimiliki saudara dan saya adalah bukti saudara itu berada dalam proses penyucian menuju kemuliaan. Artinya siap untuk dimeteraikan nantinya, diselamatkan. Ya. Jika tidak, mereka akan mendapat dirinya dalam keadaan bangkrut dan seluruh kehidupan mereka merupakan kebohongan belaka. Sangat-sangat mengerikan. Inilah Laodikia itu. Inilah jemaat periode yang terakhir di mana saudara dan saya hidup sekarang ini. Nubuatan, tetapi memang sudah digenapi. Sementara digenapi, saudara-saudara sekalian, ya. Merasa sombong, merasa diri cukup. Inilah dosa yang sangat berbahaya yang dimiliki oleh Laodikia. Ya. Karena dari semua dosa, dosa kesombongan dan merasa diri cukup inilah dosa yang dikatakan paling tidak memiliki pengharapan untuk dapat disembuhkan. Saudara perhatikan, itu untuk saudara dan saya, dan kita semua. Laodikia. Kesombongan dan merasa diri cukup tidak akan dapat disembuhkan. Nggak ada pengharapan, saudara. Oleh karena itu, kerendahan hati adalah bukti seseorang sementara dalam proses pengudusan. Nah, sekarang dosa-dosa yang dikatakan dalam Testimonies jilid 5 halaman 337. Allah tidak menganggap segala dosa itu sama besarnya. Jadi bagi si A, bagi si B, si C, di dalam satu dosa, boleh jadi pandangan mereka itu berbeda-beda. Nah, bagi Tuhan, Tuhan menganggap bahwa semua dosa itu tidak sama besarnya. Ada derajat-derajat kesalahan dalam penilaian Tuhan. Ya, sebagaimana penilaiannya kepada kita, manusia yang berdosa, yang terbatas. Lalu dikatakan di sini, tidak ada dosa yang kecil dalam pemandangan Allah. Artinya sekecil apapun memang akibat dosa itu adalah maut, kematian yang kekal. Tetapi karena Yesus sudah mati, bagi kita yang memohon pengampunan akan dibereskan oleh Yesus, ditanggung. Dan kita beroleh apa? Kehidupan yang dibenarkan, seolah-olah tidak berdosa lagi. Tetapi dosa di pandangan Tuhan itu akibatnya sama, kematian. Tetapi ini yang dikatakan, ya, kita lihat bold biru. Dosa-dosa yang dipandang kecil saja oleh manusia mungkin merupakan dosa-dosa yang dipandang Allah sebagai kejahatan yang besar. Jadi hati-hati bagi saudara dan saya menghakimi seseorang yang berdosa. Boleh jadi di pandangan kita, dari kacamata kita, karena kita punya apa? Punya peraturan gereja, ya, yang menyatakan inilah dosa-dosa besar, sehingga ini perlu didisiplin, dipecat, dicela, dan seterusnya. Mungkin pandangan kita sebagai manusia seperti itu. Tetapi saudara, pandangan Tuhan terhadap dosa, boleh jadi saudara lihat dosa saudara-saudara kita yang lain itu adalah besar. Tetapi di pandangan Tuhan itu bisa kecil. Mengapa kecil? Bukan kejahatan yang besar. Karena diampuni dosanya. Karena langsung dibereskan. Tetapi dosa yang kecil, kalau itu dilakukan terus-menerus dan tidak diselesaikan, justru itu jadi besar di pandangan Tuhan. Jadi ada derajat-derajat kesalahan di dalam penilaian Tuhan, ya, itu berbeda. Nah, kita tidak tahu
Ya, si A berbuat dosa ini, si B berbuat dosa ini, kita tidak tahu apakah itu besar atau tidak. Hanya Tuhan yang mengetahui derajat kesalahan atau sebesar apa kesalahan itu di pandangan Tuhan. Kita tidak tahu. Tetapi ketika dosa sebesar apapun itu, kita bereskan segera setelah kita melakukannya, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka itu dianggap kecil dan tidak ada artinya lagi. Artinya kita sudah dibenarkan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia, Tuhan itu adil. Dia bereskan dosa kita. Dia anggap kita tidak berbuat dosa sama sekali setelah kita mengakui di hadapannya. Itulah luar biasanya. Kasih Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Sebesar apapun dosa itu, kalau kita langsung akui, tidak berlarut-larut kita lakukan, atau tidak jatuh bangun kita lakukan dosa yang sama, maka kita dianggap sama sekali tidak pernah melakukan dosa itu. Kita dibenarkan. Ya. Itu istilahnya yang tidak bercela dan tidak melakukan dosa itu lagi. Ya. Mengapa Laodikia ini sulit untuk diselamatkan, saudara-saudara sekalian? Our High Calling halaman 348. Orang-orang Laodikia yang setengah-setengah ini, mereka itu lebih buruk dari orang kafir katanya. Kata-kata tipuan yang dimiliki Laodikia, yang suam-suam ini, menipu kedua belah pihak, menipu banyak orang. Kalau orang kafir, kita sudah tahu aslinya. Tetapi kalau orang Kristen yang suam-suam kuku, kedua belah pihak ditipu. Orang yang belum dalam kebenaran ditipu. Orang yang sudah ada dalam kebenaran yang jujur ditipu juga dengan keadaan suam-suam kuku ini. Orang Kristen yang suam-suam kuku ini, yang setengah-setengah hati ini. Ya. Lebih lanjut di dalam kutipan ini mengatakan Kristen yang suam-suam kuku adalah alat setan yang paling ampuh, yang tidak ada tandingannya, yang bisa digunakan setan untuk menyelesaikan misinya di dunia ini. Artinya apa? Membawa semua manusia ke dalam kebinasaan lewat orang yang suam-suam kuku ini. Sangat mengerikan, saudara. Jadi apakah sekarang ini Laodikia bisa diselamatkan? Apa masih ada kesempatan? Itu judul yang merupakan pertanyaan juga bagi kita. Alasan mengapa umat Allah tidak lagi memikirkan kerohanian dan tidak lagi memiliki iman, karena sifat mementingkan diri. Tadi sudah dibahas. Tapi dalam Testimoni jilid 2, halaman 36, dikonfirmasi kembali. Sifat mementingkan diri ini yang membawa umat Laodikia ini tetap dalam keadaan suam-suam kuku, bahkan tidak lagi memiliki iman. Ya. Jadi kita lihat ada banyak hal yang perlu dijalankan oleh Laodikia. Saudara-saudara, kutipan-kutipan yang ada ini, saudara sendiri boleh perhatikan. Ya, ini dalam masalah reformasi kesehatan. Sudahkah kita menjalankannya? Kutipan yang lain mengatakan, kalau kita sudah bisa mengalahkan cobaan dalam masalah selera ini, maka cobaan-cobaan yang lain dapat kita hadapi. Selera yang penuh nafsu memperbudak pria dan wanita, menggelapkan intelek, menumpulkan kepekaan rohani, sehingga firman Tuhan yang kudus tidak dihargai lagi. Itu yang sementara dialami Laodikia. Laodikia. Umat yang suam-suam. Pencobaan setan dalam hal selera ini akan menjadi semakin kuat
dan semakin sulit dikalahkan di saat sekarang ini menjelang penutupan sejarah. Sekarang ini. Nah, saudara perhatikan ini ya. Telah terjadi penurunan terus-menerus dalam reformasi kesehatan. Akibatnya apa? Tuhan dihinakan. Kerohanian sangat besar hilang di kalangan umat-umat Tuhan. Review and Herald 27 Mei 1902. Reformasi kesehatan. Berulang-ulang harus kita ikuti selalu. Ya, kita dengarkan ini ya. Saya melihat bahwa hingga sekarang ini ada orang yang hampir tidak tahu artinya penyangkalan diri, pengorbanan, tentang penderitaan untuk kebenaran. Saudara ingat ya, Yesus sudah berkorban untuk saudara dan saya. Itulah kasih. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, kasih dapat terlihat dengan pengorbanan yang saudara dan saya lakukan. Kalau saudara katakan kasih kepada Tuhan, tapi tidak pernah berkorban, saudara lihat bold yang merah. Tidak seorang pun akan masuk surga tanpa mengadakan suatu pengorbanan. Mengapa? Karena surga itu adalah orang-orang yang punya kasih. Kalau dibilang kasih, tentu ada pengorbanan di sana. Pengorbanan harta, berkorban perasaan, korban tenaga, berkorban jabatan. Dan itulah yang harus dimiliki Laodikia sekarang ini. Kalau tidak, masih suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, Tuhan akan muntahkan. Saudara dan saya akan gagal ke surga. Sekarang persiapan darurat apa sekarang Laodikia kalau begitu? Berarti masih bisa dong. Laodikia mau diselamatkan. Ya. Saudara-saudara, kalau ada di antara para pemimpin kita yang mendengarkan, yang hadir saat ini, ya, jangan pernah tersinggung, alergi, karena ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Harus kita minum obat pahit ini, tapi akan menyembuhkan saudara dan saya. Ya, saudara harus terima, karena demikianlah firman Tuhan. Ya. Persiapan kita yang darurat sebagai Laodikia. Matius 5 ayat 5. Dikatakan oleh Yesus sendiri, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. King James Version, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ini rendah hati. Jadi berbahagialah saudara yang rendah hati. Karena apa? Karena Yesus ajarkan itu. Kerendahan hati, bukti saudara sementara dalam proses pengudusan. Masuk dalam pengudusan atau penyucian. Karena saudaralah yang akan memiliki bumi. Bukan bumi yang sekarang. Nanti bumi yang sudah diperbarui. Artinya itu sudah jaminan surga. Ya, kerendahan hati. Diulang-ulang ini. Ya. Ini Yesus katakan tadi ya. Matius 11 ayat 29. Pikul kuk yang dipasang dan belajar kepada Yesus. Karena dia lemah lembut, rendah hati. Ya. Nah, ini ayat Alkitab yang kita sudah tahu tentang kerendahan hati. Ya, saudara boleh lihat di sini, boleh di screenshot atau nanti saudara baca kembali tentang kerendahan hati. Ya, ini ada banyak ayat di sini ya. Nah, inilah kutipan Roh Nubuat sehubungan dengan kerendahan hati. Nasihat bagi sidang halaman 130, 132 dan 139. Nah, saudara perhatikan ya. Tadi kita sudah bahas, tapi ini kutipannya. Buah penyucian yang paling berharga ialah apa? Anugerah kerendahan hati. Jadi kalau mau lihat, saudara sudah disucikan tidak? Sudah dalam proses penyucian atau belum? Lihat saja. Rendah hati ada enggak dia? Penyucian sejati adalah pekerjaan sehari-hari. Berlangsung selama seseorang masih hidup. Jadi proses penyucian itu
berlangsung seumur hidup. Kalau sampai Tuhan izinkan kita hidup sampai Yesus datang, masuk dalam 144.000, maka kerendahan hati itu kelihatan terus. Dan itu berlangsung selama saudara dan saya hidup. Jadi kalau saudara gagal hari ini memiliki kerendahan hati, besok lagi, seterusnya. Lalu saudara kalau dalam 3 hari sudah memiliki kerendahan hati, hari keempat saudara gagal, ulang lagi. Sampai benar-benar proses penyucian sejati ini dengan memiliki kerendahan hati akan terlihat. Lalu dikatakan penyucian bukanlah pekerjaan sesaat lamanya, sejam ataupun sehari. Tetapi itu pertumbuhan yang terus-menerus dalam anugerah. Saudara ingat Musa? Musa adalah seorang yang paling lemah lembut atau rendah hati di seluruh dunia. Itu yang dicatat Alkitab dan dalam tulisan Roh Nubuat. Kalau saudara perhatikan, seperti apa kerendahan hati yang dimiliki Musa, kelemah lembutan atau kerendahan hati. Saudara perhatikan, apakah Musa tidak marah-marah? Justru seorang yang rendah hati, dia akan menunjukkan kepada dunia kalau salah itu salah, benar itu benar. Itu yang dikatakan Musa. Musa menemplak dosa kalau itu dosa. Dan dia akan menghargai, menghormati orang yang melakukan kebenaran, melakukan hukum-hukum Tuhan. Dihormati. Itu seorang yang rendah hati. Seorang yang rendah hati, dia rela untuk mengorbankan dirinya agar orang lain selamat. Itu Musa. Sampai dia katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau membinasakan bangsa Israel, nama saya yang sudah tercatat di surga dalam buku kehidupan, coret saja kalau begitu. Itulah orang yang rendah hati, saudara-saudara. Rela berkorban untuk menyelamatkan banyak orang. Kalau mereka tidak diselamatkan, udah, saya juga lah nggak diselamatkan. Lebih baik mereka selamat daripada saya cuma selamat sendiri. Itu orang yang rendah hati. Jadi bukan rendah hati itu lemah lembut. Ya. Suaranya harus selalu pelan. Tidak demikian juga. Musa, seorang yang paling lemah lembut atau rendah hati. Ya. Selain Yesus tentunya ya. Tetapi dicatat dalam Alkitab, Roh Nubuat, Musa, seorang yang paling lemah lembut atau rendah hati di dunia ini. Belajar dari Musa, saudara. Bagaimana itu kerendahan hati. Tidak satu pun jiwa, tidak satu jiwa pun dari kita akan aman kecuali kita belajar dari Yesus setiap hari tentang kerendahan hati dan kelemah lembutannya. Ya, ini diulang-ulang ya. Hanya mereka yang suci, mereka yang sudah mengikuti secara penuh pola kerendahan hati, akan berseru dengan sukacita, sebagaimana mereka memandang Yesus. Inilah Allah kita, kami sudah menunggunya, dan dia akan menyelamatkan kita. Seorang yang rendah hati, dia dengan iman yang teguh, dia akan berani mengatakan, inilah Tuhan yang kami tunggu-tunggu. Dia tahu bahwa dia akan diselamatkan. Dia sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia tahu dia akan diselamatkan. Itulah orang yang rendah hati, lemah lembut. Ya. Apabila karakter Kristus sudah sempurna dihasilkan di dalam umat-umatnya, dan itu kelihatan ketika apa? Kerendahan hati dimiliki oleh umatnya. Barulah Yesus akan datang menjemput saudara dan saya. Ya. Dan memang kita harus berjaga-jaga, bekerja, berdoa seolah-olah ini hari terakhir bagi kita. Dalam perbuatan, perkataan kita harus kita tunjukkan. Kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Saudara-saudara yang berulang-ulang melakukan dosa yang sama, hati-hati. Hati-hati. Step to Christ halaman 18. Di dalam pertobatan, termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya, kita tidak akan tinggalkan dosa itu kecuali kita lihat betapa jahatnya dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya dalam kehidupan saudara dan saya.
Saudara boleh menyesal setelah melakukan dosa. Tetapi itu bukan pertobatan. Dan pertobatan yang sungguh adalah ketika saudara menyesal, bertobat, dan tidak mengulang lagi dosa yang sama. Kalau saudara lakukan berulang-ulang, itu bukan menyesal. Itu keenakan. Kenyamanan itu jadinya. Bukan penyesalan. Saudara akan dapat meninggalkan dosa itu dan tidak akan melakukannya ketika saudara melihat dosa itu sangat menjijikkan, sangat jahat. Jahatnya bagaimana? Saudara lihat di kayu salib, lihatlah Yesus itu. Akibat dosa, Yesus harus mati. Yang seharusnya saudara dan saya yang mati, bukan Yesus. Tapi ketika saudara melakukan dosa berulang-ulang, sama saja saudara menyalibkan Yesus untuk kesekian kalinya. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara belum meninggalkan dosa itu dan melihat betapa jahatnya, menjijikkannya dosa itu, saudara akan melakukan terus-menerus. Itulah Laodikia. Merasa diri cukup, mementingkan diri tinggi, keduniawiannya tinggi. Yang harus ditinggalkan, itu dosa. Jangan menganggap enteng perkara dosa, sekecil apapun. Karena sekecil apapun dosa yang saudara dan saya sebagai umat Laodikia yang hidup sekarang ini, sekecil apapun, taruhannya adalah Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu taruhannya. Jadi saudara dan saya punya waktu nggak sekarang ini? Masih ada waktu walaupun sedikit. Itu karena kemurahan Tuhan. Pintu kasihan pertobatan belum ditutup. Tetapi bagi anggota SDA khusus, kita harus waspada. Karena kehidupan saudara dan saya sewaktu-waktu kita tidak tahu. Ya. Ini masalah dosa saudara. Nasihat bagi sidang 170. Tidak dituntut daripadamu untuk mengaku kepada yang tidak mengetahui dosa dan kesalahanmu. Jadi kalau saudara ada kesalahan, ada dosa yang saudara buat kepada orang lain, tapi orang lain itu tidak tahu saudara sudah berdosa kepada dia, itu tidak dituntut saudara ngaku kepadanya. Yang kedua, kalau saudara punya dosa yang bersifat pribadi, saudara tidak perlu akui kepada orang banyak, orang lain. Itu kasih karunia Tuhan sangat luar biasa. Dia katakan, akui dosa itu langsung kepada Kristus. Jadi jangan merasa saudara sangat berdosa. Kekhawatirannya tinggi. Ketika saudara melakukan dosa kepada orang lain, dan orang lain tidak tahu saudara melakukan dosa kepadanya, cukup saudara mengaku kepada Yesus, ampuni dosa saya itu. Karena apa? Karena kepentingan diri sendiri, mementingkan diri ini sendiri, seringkali menghambat saudara untuk mengakui dosa. Karena di dalam mungkin kehidupan kita, saudara mungkin memiliki filsafat atau teori yang saudara dapatkan sebelumnya, saudara harus mengaku kepada orang yang saudara bersalah kepadanya. Dalam tulisan Roh Nubuat ini mengatakan, kalau orang itu dia tidak tahu saudara berdosa kepadanya, tidak perlu kasih tahu. Saudara langsung kepada Yesus memohon pengampunan dosa. Begitu juga kalau ada dosa yang bersifat pribadi, nggak perlu orang lain tahu. Ya, di mana saudara mungkin cuma lakukannya di tempat tersembunyi. Ya, cuma Tuhan dan saudara yang tahu. Saudara cukup mengakuinya langsung kepada Yesus. Maka saudara akan diampuni. Ini nasihat firman Tuhan dalam tulisan Roh Nubuat. Dan biasanya, kalau saudara ingin mengetahui karakter saudara, saudara ini sudah rendah hati atau tidak, lemah lembut sebagai syarat memiliki karakter Yesus untuk ke surga. Ketika saudara mengalami krisis. Di dalam sebuah krisislah karakter itu akan kelihatan. Christ Object Lessons halaman 412. It is in a crisis
That character is revealed. Di dalam sebuah krisislah karakter dinyatakan. Jadi kalau ada masalah yang saudara hadapi, maka saudara akan melihat karakter saudara itu. Ya. Kelihatan. Kalau masih marah-marah, itu bukan rendah hati. Masih emosi, tersinggung cepat sekali. Itu bukan lemah lembut, bukan karakter rendah hati. Akan kelihatan. Oleh karena itu kita perlu banyak berdoa, banyak bertarak, banyak berpuasa, supaya karakter Yesus di dalam kerendahan hati, kelemah lembutan ini, dapat saudara miliki. Ya. Untuk mencari tahu tadi katanya apa? Di dalam masalah yang saudara hadapi. Masalah pribadi sendiri, atau dengan orang lain, keluarga, atau dengan jemaat. Kelihatan di sana. Ya, karakter kita bagaimana ya. Kemudian di dalam kemenangan akhir, halaman 583, alinea ketiga. Mereka yang saat ini hanya punya iman kecil, itu dalam bahaya. Bahaya apa? Setan dapat menipu saudara. Menipu dengan banyak hal. Tetapi karena saudara dan saya tinggal hidup di zaman akhir ini, penipuan setan yang terbesar dan yang paling puncak adalah ketika perintah memaksa hati nurani dia jalankan. Dan kita, saudara dan saya sudah mengalami tadi. Tadi di awal-awal sebelum kita masuk dalam seminar atau pekabaran ini, kita sudah melihat tayangan, 2-3 tayangan yang sudah disampaikan. Bagaimana hati nurani itu akan dipaksakan. Ada satu perintah yang memaksakan hati nurani, yang merupakan penggenapan nubuatan. Saudara punya iman, kalau kecil, itu sangat berbahaya sekarang ini. Dan coba saudara lihat dalam 4 tahun terakhir, ketika hati nurani saudara dipaksakan, ada perintah yang memaksakan hati nurani saudara untuk melakukan sesuatu dalam 4 tahun terakhir ini. Kalau saudara kalah, saudara akan mendapatkan penipuan yang lebih besar lagi ke depan, yang setan akan buat. Saudara akan dijerumuskan di dalam kesedihan nantinya. Ketika siksa batin yang lebih besar akan saudara alami dalam masa kesukaran nanti. Dikatakan dalam tulisan nubuat ini, kemenangan akhir, pelajaran-pelajaran iman yang telah saudara dan saya abaikan di waktu yang lalu, maka terpaksa saudara dan saya harus pelajari di bawah tekanan kekecewaan yang hebat. Karena yang lalu-lalu saudara berkompromi atau kalah. Ketika saudara dipaksakan untuk sesuatu yang sebenarnya adalah pelanggaran hukum Tuhan. Ya, baik dalam hal kesehatan, dalam keagamaan, di dalam administrasi, di dalam pekerjaan saudara, apapun itu, ketika perintah memaksa hati nurani saudara, saudara harus tunjukkan iman saudara di sana. Karena kalau saudara kalah, maka masa kesukaran besar yang lebih besar, yang akan menyiksa batin saudara, yang akan membuat kesedihan yang begitu sangat akan dialami. Saudara akan gagal untuk tetap berada di dalam iman kepada Kristus, khususnya di dalam pengudusan hari Sabat. Pelajaran-pelajaran iman yang saudara hadapi di waktu-waktu yang lalu, itu sangat berguna untuk kita bisa menghadapi tekanan-tekanan yang berhubungan dengan pemaksaan hati nurani, yang puncaknya adalah ketika undang-undang hari Minggu dipaksakan. Jadi ujian-ujian yang memaksakan hati nurani saudara, melanggar perintah-perintah Tuhan yang saudara alami di waktu-waktu yang lalu, itu ujian-ujian yang biasa. Tetapi puncaknya ketika hari Minggu yang akan dipaksakan kepada saudara dan saya, ketika tidak dilaksanakan, saudara akan mengalami berbagai hukuman atau disiplin, sampai akhirnya hukuman mati juga dijalankan. Kalau tidak terlatih di waktu-waktu yang lalu, saudara akan gagal menghadapi ke depan ini.
Ini kalau berbicara tentang iman. Sekali lagi, kita harus lebih takut dari dalam daripada dari luar. Kekuatan dari dalam gereja katanya lebih besar daripada yang dari luar. Saudara, ini kutipan Roh Nubuat. Selected Messages jilid 1 halaman 122. Jangan alergi, jangan ketakutan, ya, jangan berpikir macam-macam, tetapi telan obat ini. Karena akan memulihkan saudara, menyembuhkan saudara, walaupun pahit. Tapi inilah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Ya. Kita lihat bahwa penghakiman memang dimulai tahun 1844. Dan kita ini berada di tahun 2024. Kalau saudara perhatikan dalam pelajaran yang kita pelajari dari waktu ke waktu, maka tahun 2012 sebenarnya kita sudah masuk dalam penghakiman khusus untuk yang hidup yang dimulai di SDA. Nah, kalau kita pelajari ini ya, artinya sementara apa kita? Dalam proses penghakiman itu. Dan yang kita tunggu sekarang apa? Ketika meterai Allah atau hukum hari Minggu yang bersamaan ini terjadi. Dan ini sudah sangat-sangat dekat. Oleh karena itu saya katakan tahun 2024, 2025, ini sangat genting bagi SDA. Kita tidak tahu September, Oktober ini. Kita tidak tahu Desember ini. Semua bisa terjadi. Tetapi yang paling kita takutkan adalah ketika pintu kasihan pribadi atau kematian itu yang tidak bisa kita prediksi masing-masing. Itu yang harus kita jaga. Artinya, pertobatan itu mulai detik sekarang ini. Tinggalkan dosa-dosa itu. Kalau kita mau masih dikatakan umat Tuhan yang sudah keluar dari Laodikia itu ya. Saudara-saudara sekalian, satu-satunya pengharapan bagi Laodikia agar dapat selamat. Pengharapan bagi Laodikia ini, mereka harus menyadari dan dapat melihat dengan jelas keadaan mereka sebenarnya di hadapan Allah dan tahu keadaan penyakit rohani yang diderita. Secara umum diberitahukan, tetapi secara khusus cuma saudara dan saya yang tahu. Satu-satunya pengharapan bagi saudara dan saya sebagai Laodikia yang akan diselamatkan nantinya, yang bertobat, ketika saudara dan saya sadar dan melihat dengan jelas dosa-dosa kita itu yang masing-masing kita punya. Penyakit rohani yang saudara alami. Testimoni jilid 4 halaman 87. Saudara dan saya yang tahu itu. Kutipan-kutipan yang kita telah pelajari. Itu menolong kita untuk melihat siapa kita sebenarnya ini. Kejahatan apa yang masih ada sama kita? Mengapa kita belum merendah hati, lemah lembut? Bagaimana ini? Kita melihat orang yang berbuat dosa saja, kita diamkan. Itu bukan orang rendah hati. Tapi kita harus tegur orang itu dengan penuh kasih. Orang yang punya banyak kebenaran, tegurannya tentu keras. Sesuai dengan yang dimiliki. Tapi orang yang baru bertumbuh dalam kebenaran, tegurnya dengan kasih, lemah lembut. Berbeda dengan yang sudah lama. Kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, Sanhedrin, orang-orang yang tahu Taurat, tahu hukum Tuhan. Yesus menegur dengan apa? Dengan tegas. Itu orang yang rendah hati. Kalau orang-orang yang baru dalam kebenaran, Yesus menegur dengan kasih. Saudara ingat ketika Yesus pergi kepada perempuan Samaria. Ya. Tidak seperti dia apa? Pergi kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Hai, engkau ular beludak. Keras sekali. Tapi kepada orang yang baru bertumbuh di dalam kebenaran, dia pakai perumpamaan dengan kasih, nasihat yang lemah lembut. Itulah orang yang rendah hati. Nah, saudara sekalian, masing-masing kita punya penyakit rohani. Ya. Kita harus minta kepada Yesus lewat Roh Kudusnya agar bisa menunjukkan apa ini penyakit kita, Laodikia ini.
supaya kita bisa keluar dari sana dan siap untuk diselamatkan oleh Yesus. Terus saudara sekalian, salah satu ayat ya, yang dihubungkan dengan kutipan Roh Nubuat, 1 dari 20 yang terdaftar dalam buku gereja yang akan diselamatkan, tidak 1 dari 20. Ya, sebenarnya ada aplikasi dari Yeremia pasal 3 ayat 14-15. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Ini Israel, Yehuda. Ya, umat pilihan, bangsa pilihan. Demikian firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota. Dan 2 orang dari setiap keluarga. Jadi Tuhan akan menampi, memfilter, menyaring. Ya, pertama, dari kalangan apa? Umat-umat Tuhan khusus. Yang kedua, dari yang di luar kandang juga, dia akan saring. Di kalangan umat-umat Tuhan yang lalu, dia mengambil 1 orang dari setiap kota. Dan dari setiap keluarga, dia ambil 2. Ini secara teologi adalah apa? Apa yang dikatakan di dalam tulisan Roh Nubuat. Tidak 1 dari 20. Bahkan tidak 1 dari 100. Itu berbicara umum. Dan itu akan dibawa kepada Sion. Sion, simbol dari apa? Dunia yang baru, Yerusalem baru. Ketika Yesus datang kedua kali ya. Dan seterusnya, yang ketiga kali. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan gembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi siapa gembala yang sebenarnya? Yang akan ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Lalu kriterianya seperti apa? Mereka-mereka ini yang dibilang gembala adalah apa? Yang menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Bukan asal-asalan. Semuanya berdasarkan petunjuk Tuhan. Dalam ayat yang lain mengatakan, kalau sudah tidak ada gembala sama sekali, maka Tuhan sendirilah yang akan menjadi gembalamu. Nggak usah takut, saudara. Kalaupun bintang-bintang berjatuhan, bintang-bintang pudar terangnya, karena cahayanya dulu terang, lalu tidak ada cahaya lagi. Karena keduniawian yang tinggi, kejahatan yang tinggi di kalangan Laodikia ini, maka Tuhan sendirilah yang akan menjadi gembala, saudara. Nggak usah takut. Ya. Tidak heran testimoni jilid 5 213 mengatakan tidak semua yang memelihara sabat apa? Menerima meterai Allah. Bahkan ada banyak yang keluar dari kebenaran, keluar dan bergabung dengan pihak musuh, yang lebih banyak mereka tidak akan menerima meterai Allah. Ya. Jadi sejumlah kecil saja yang akan diselamatkan. Nah, ini kutipan-kutipan yang berulang-ulang kita tampilkan di sini ya. Nah, ini kutipan yang pernah kita bawakan, tetapi ini saudara perhatikan ya, karena disinggung masalah gereja masih Advent hari ke-7. Testimoni jilid 8, 247. Dalam neraca bait suci. Ini luar biasa ya. Kutipan Roh Nubuat memang akan membawa sukacita, kebahagiaan bagi anggota SDA yang membacanya. Karena apa? Mengobati. Kalau kita banyak penyakitnya, akan diobati ketika kita membaca. Kalau kita susah untuk menghadapi hari depan, kita akan diberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Persiapan apa yang harus kita lakukan, itu diberitahukan. Sangat mengembirakan tulisan Roh Nubuat. Berbahagialah saudara dan saya yang selalu melihat pekabaran dalam tulisan Roh Nubuat. Dalam neraca bait suci, gereja Masehi Advent hari ke-7 harus ditimbang. Dan penilaiannya itu berdasarkan keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki. Jadi gereja Masehi Advent hari ke-7 punya terang, kebenaran, melebihi dari yang lainnya.
Tetapi di dalam penghakiman di surga, tentu berbeda timbangannya dengan yang lain tentunya. Ya. Lalu dikatakan, jika pengalaman rohaninya tidak sesuai dengan apa yang dimiliki, ya maka dikatakan kedapatan apa? Kekurangan dan tidak akan diselamatkan. Itu gereja Advent ya, disebutkan. Dalam Review and Herald 1 Agustus 1893, ini semua adalah perkataan Nyonya White ya. Tidak ada yang bukan perkataan Nyonya White atau tambahan dari saya. Tentang mereka yang membanggakan terang mereka, namun gagal untuk berjalan di dalamnya. Siapa itu? Laodikia, MAHK, SDA. Jadi dikatakan apa? Mereka ini bangga terhadap terang, tapi gagal untuk menjalankan terang yang dimiliki. Lalu apa yang dikatakan di sini? Hai engkau, Kapernaum, umat Advent hari ke-7, ya, yang telah memiliki terang yang besar, yang ditinggikan ke surga karena hak istimewa, akan dibawa ke neraka. Wah, ngeri juga, saudara. Karena jika pekerjaan-pekerjaan besar telah dilakukan di dalam dirimu, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang di Sodom, Sodom yang udah dibakar itu akan tetap ada sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, bahwa itu akan lebih dapat ditoleransi untuk tanah Sodom pada hari penghakiman daripada kepada kamu. Artinya, orang-orang yang di Sodom, Sodom dan Gomora, yang sudah dibakar dengan kejahatan yang mereka lakukan, ya, mereka itu belum mendapatkan apa? Terang. Dan mereka dibakar. Walaupun diberitahukan, mereka menolak untuk bertobat. Itu Sodom. Lalu dibandingkan dengan umat Advent hari ke-7, dikatakan apa? Kita punya terang besar, tetapi kita gagal di dalam menjalankannya. Lalu dibandingkan apa? Dengan kota Sodom, kita katanya lebih jahat. Mengapa lebih jahat? Sudah banyak contoh yang kita lihat. Baik dalam Alkitab, dalam sejarah Alkitab. Paling kurang dari bangsa Israel. Contoh-contohnya. Mengapa mereka sampai berbuat jahat, murtad, dan lain sebagainya. Itu contoh yang harusnya kita sebagai Israel rohani sudah tidak jatuh. Tetapi kita ternyata yang aslinya, Nyonya White katakan. Israel jasmani itu bayangan. Aslinya kita. Ternyata kita lebih jahat. Lebih berbahaya dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Sehingga di dalam penghakiman di surga, ya, lebih baik orang-orang Sodom daripada dikatakan apa? MAHK. Laodikia ini mengerikan juga. Seperti itu. Karena apa? Kalau kita sudah tahu kebenaran, lalu kita tidak menjadi terang, tidak memberitahukannya, cuma berdiam diri, kita dikatakan lebih jahat dari orang Sodom. Dalam kutipan, dalam tulisan Roh Nubuat yang lain, dalam buku Para Nabi dan Bapa, ya, Para Nabi dan Bapa dikatakan, kalau kita, ya, menolak dan menghalang-halangi pekerjaan penginjilan untuk menyelamatkan orang, maka kita akan dipandang lebih jahat daripada orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Itu juga dikatakan ya. Jadi kita sudah tahu semuanya ini. Kita sudah tahu bagaimana Laodikia sebenarnya tidak layak. Tetapi masih diberikan apa? Kesempatan bagi kita. Marilah kita sadar, bertobat sungguh di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa dalam waktu yang singkat, karena kasih karunia Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Testimoni Jilid 2, 283. 3 hal yang setan takuti bagi pengikut Kristus. Dan ini adalah proses penyucian. Kalau saudara dan saya melihat di Ka'bah Tuhan, Ka'bah Musa, bayangan dari Ka'bah di surga, ada bilik suci atau tempat suci. Dan tempat suci itu ada 3.
Dan 3 itu harus dijalankan oleh saudara dan saya dalam proses penyucian. Dan inilah yang ditakuti oleh setan bagi pengikut Kristus. Berjaga, berdoa, dan bekerja. Berjaga ini ketika kita membaca firman Tuhan, Alkitab. Jadi di bilik suci itu ada roti. Nah, itu lambang dari firman Tuhan selain Yesus sendiri. Firman Tuhan. Lalu berdoa. Jadi ada mezbah pedupaan ya, orang untuk berdoa. Lalu ada 7 kaki dian. Itu bekerja, artinya menyampaikan terang kebenaran. Itulah penginjilan pribadi. Dan 3 hal ini satu paket. Nggak boleh dipisah-pisah. Nggak boleh sendiri-sendiri. Atau cuma 2 yang saudara jalankan. Atau apalagi cuma 1. Nggak bisa. 3-tiganya satu paket. Berjaga, berdoa, bekerja. Dan ini yang ditakuti setan. Dan saudara bisa keluar dari kesuaman itu. Dengan hal ini. Kiranya ini boleh menjadi bagian saudara yang hidup sekarang ini. Karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Saya tidak tahu tahun ini ya. Kita melihat perkembangan di depan. Dan banyak berdoa, banyak berpuasa supaya kita boleh melewati semuanya. Dan kita punya kesempatan yang sangat-sangat sedikit untuk bertobat sungguh. Untuk keluar dari keadaan Laodikia. Suam-suam, tidak panas, tidak dingin ini. Agar kita tidak dimuntahkan oleh Tuhan. Agar kita boleh diselamatkan. Tuhan akan berkati kita semuanya. Amin. 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 Puji Tuhan atas pekabaran dan amaran yang sangat penting di waktu sekarang ini yang memang sudah sangat genting. Saya lihat nih yang hadir kita hampir 100 orang pekabaran ini buat kita semua, dan pasti ada banyak hal yang sudah disampaikan. Bagi saya pribadi sendiri, saya tertarik dengan kata selera. Mengendalikan selera atau selera mengendalikan kita. Kita yang mengendalikan selera atau selera yang mengendalikan kita. Nah, ini rupanya selera ini sangat penting ya. Kalau kita kalah di dalam mengendalikan selera, maka akan sulit selanjutnya akan pencobaan-pencobaan. Dan tentunya saya senang di saudara-saudara di sini yang sudah banyak share bagaimana mengendalikan selera, termasuk selera makan, selera mungkin gadget, olahraga, dan banyak hal lainnya. Dan selera makan ini juga memang perlu kita kendalikan seperti yang sudah disampaikan, mungkin melalui bertarak dan berpuasa yang sudah disampaikan ya. Sangat baik sekali pekabaran ini, bagi saya pribadi sangat penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Baiklah, sebelum kita masuk kepada doa, nanti doa akan dibawakan oleh Saudari Grace Lopati. Dan sebelum berdoa, saya mungkin perlu share screen sedikit mengenai peraturan webinar. Saudara mungkin sudah lihat ini, karena kita akan masuk sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan bagi yang mau bertanya bisa chat atau raise hand, ataupun pertanyaan yang ditanyakan itu tolong diajukan sesuai dengan topik yang dibahas pada malam hari ini. Itu yang saya sampaikan. Dan waktu yang indah ini kita minta Saudari Grace untuk pimpin kita dalam doa. Grace bisa tolong test mic dulu. Ya, halo Om. Selamat sahabat. Ya, bagus, silakan. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang selalu penuh dengan cinta dan belas kasihan kepada kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh beristirahat dari segala jerih lelah kami, untuk berkecimpung di dalam dunia ini, dan memiliki persekutuan dengan Engkau. Terima kasih banyak kami punya waktu untuk belajar firman-Mu, bagaimana kami diamarkan tentang kami sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman yang disebut dengan Laodikia.
Kami tahu bahwa kami sangat lemah Tuhan. Kami sering menganggap diri kami kaya, tetapi kami sebenarnya miskin, malang, buta, dan telanjang. Dan kami memerlukan Yesus sebagai penolong kami untuk menolong kami memelekkan mata kami dengan salep mata rohani, dan juga untuk menolong kami yang telanjang ini agar memiliki jubah kebenaran Kristus, dan menolong kami untuk terus berjalan bersama Engkau, untuk menghidupkan setiap firman yang kami dengarkan, agar kami tidak ditemukan telanjang apabila Engkau datang. Terima kasih banyak untuk kabaran yang indah yang kami dengarkan. Tolong kami untuk berjaga-jaga dalam hidup kami, berjaga, berdoa, dan bekerja, agar kami boleh didapati bersedia bila Yesus datang di awan-awan. Bapa di sorga, pada malam hari ini, ketika kami akan memasuki sesi tanya jawab, kiranya Tuhan akan memberkati sesi ini, biarlah semua kami akan mengerti dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dan dijawab, kami akan lebih mengerti, dan kami boleh lebih bersedia bagi kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Pendeta Ruli Pilar, kiranya Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan pakai beliau terus, agar boleh menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan untuk mempersiapkan hidup kami bagi kedatangan-Mu yang sudah di ambang pintu. Berkati juga Om Sony yang akan memimpin sesi tanya jawab ini, biar dengan hikmat Tuhan, maka acara atau kegiatan sesi tanya jawab ini, ruang sesi tanya jawab ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bapak karena Engkau dengar dan jawab doa kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami terus untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan benar. Amin. 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 Terima kasih Saudara Grace yang sudah memimpin dalam doa untuk sesi tanya jawab ini. Dan waktu yang indah ini kita masih ada sekitar 20 menit ya untuk tanya jawab. Apa ada yang mau bertanya atau saya cek dulu di chat apa sudah ada yang bertanya. Kalau ada yang mau resen silahkan. Nah, ini ada pertanyaan di chat saya lihat ya. Bisa ini. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali termasuk country living dalam pembentukan karakter Kristus justru disibukkan dengan berbagai program yang disusupi Jesuit sehingga umat tertipu bahwa sekarang masih aman dan damai. Rame-rame pergi ke kota mengerjakan kemakmuran dan tidak diamarkan dari pimpinan organisasi bahwa waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah singkat, justru sekarang kebanyakan kalangan awam yang mulai terpanggil untuk membawakan kabaran masa kini untuk mempersiapkan menyambut Yesus yang semakin dekat. Mengulangi secara bangsa Israel, Yahudi ditolak sehingga terjadi kehancuran Yerusalem. Panjang ya. Nah, sekarang sementara menuju ke pengepungan kedua Jenderal Titus 2027. Ini pertanyaan kelihatannya. Apakah ini sementara menuju pengepungan kedua Jenderal Titus 2027. Nah, ini seperti pertanyaan ini cukup panjang tadi ya. Intinya, apakah sekarang ini seperti pada zaman yang dulu pengepungan kedua Jenderal Titus 2027? Pastor, apa sudah siap untuk menanggapi? Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga tanggapan di sini ya. Jadi kita ini sudah mungkin merasakan sebagian ya kekeringan. Sebagaimana zaman Elia. Elia berdoa tidak ada hujan sama sekali, kekeringan 3,5 tahun. Kekeringan, tidak ada hujan, artinya Roh Kudus sudah ditarik, tidak dicurahkan lagi kepada jemaat secara bangsa.
secara umum. Dan itu yang kita lihat. Tetapi untuk oknum-oknum tertentu, Elia dikatakan apa? Masih ada 7.000, ingat ya. Masih ada 7.000 yang tidak menyembah berhala seperti kamu. Ya, di seluruh dunia. Jadi itu aplikasinya. Jadi kita tidak menutupin apa yang sementara terjadi. Jadi kalau kita lihat kebangunan rohani yang dinyatakan baik oleh pimpinan-pimpinan kita ya di gereja kita itu tidak kelihatan sama sekali. Hanya orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok yang kecil-kecil saja yang ada. Dan itu karena kecilnya tidak kelihatan. Secara global itu tidak kelihatan. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus. Tidak ditarik. Nggak ada hujan 3,5 tahun. Itu kita sebagian ataupun semua. Itu kita alami. Tetapi nanti 3,5 tahun dicurahkan hujan Roh Kudus saat Loud Cry nanti kan. Tetapi secara kelompok-kelompok pribadi-pribadi itu ada, masih tetap ada. Jadi kalau saudara merasakan tidak adanya kebangunan, ya begitulah nubuatan digenapi. Ya. Kita yang sudah tahu, marilah kita menjadi apa? Yang bisa menggerakkan supaya Roh Kudus itu dicurahkan kembali. Kalau bisa secara besar-besaran. Walaupun belum global, tetapi di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu seperti di Cina, di Afrika, beberapa Amerika Latin, ya, itu Roh Kudus secara luar biasa itu terjadi di sana. Karena apa? Buktinya pertobatan yang begitu banyak, yang tulus, bukan karena ini dan itu. Karena apa? Karena ada embel-embelnya sehingga mereka dibaptis, ya. Itu benar terjadi, ya. Kalau saya ikutin cerita-cerita langsung ya dari saudara yang dibaptis, ribuan orang satu hari. Itu begitu hebatnya mereka punya apa? Iman itu bertumbuh ya. Jadi kalau kita lihat, tinggal kita tambahkan saja 3,5 tahun, 3,5 tahun selanjutnya. Maka sebagaimana sejarah terulang kembali yang dikatakan oleh firman Tuhan, Raja Salomo dan juga dalam tulisan inspirasi roh nubuat, maka itu akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi di dalam waktu-waktu yang sudah kita lihat dan akan dinyatakan kembali ke depan. Ya, mungkin itu saja yang kita lihat ya. Terima kasih. Ini di chat ini saya lihat sudah ada juga yang bertanya mengenai apakah dalam waktu dekat ini ada pandemi baru dan lockdown lagi. Nah, mungkin kalau saudara hadir lebih cepat dari waktu kita mulai, itu ada tips-tips ya, mungkin bisa dilihat di video-video yang akan disampaikan. Tapi terserah pastor mau tanggapi ini, ya tanya pertanyaannya, apakah dalam waktu dekat ini? Ya, kita kan sudah melihat kan dia punya fakta-fakta, semua penelitian dan juga orang-orang yang berkecimpung di dalam hal-hal seperti itu ya. Dari kesaksian-kesaksian yang mereka nyatakan apa? Ya sudah jelas akan ada. Karena ini proyek besar, saudara. Ini proyek dan banyak yang terlibat ya, perusahaan-perusahaan besar yang akan meraup keuntungan. Apalagi kalau sudah ada pabrik-pabrik untuk suntikan itu kan. Waduh, artinya apa? Mau meraup keuntungan. Dan itu sudah diskenariokan akan terjadi. Ya, akan terjadi selanjutnya. Dan memang nubuatan dalam Alkitab juga menyatakannya penyakit sampar itu mendahului ya. Dan itu salah satu yang ditahan oleh malaikat ya dari keempat penjuru mata angin ya. Salah satu Nyonya White katakan itu belah sampar yang sangat hebat nanti. Artinya apa? Waduh, ada yang hebat lagi. Ini belum apa-apa. Itu dalam masa kesukaran besar nanti ke depannya. Artinya yang sekarang-sekarang ini aja mungkin menakutkan ya. Tapi itu belum apa-apa sebenarnya. Artinya, dari nubuatan yang dinyatakan firman Tuhan, pasti akan ada
selanjutnya ya. Itu saja. Baik, terima kasih Pastor. Ini ada pertanyaan lagi. Saya lihat ada yang raise ya. Mungkin kita kasih kesempatan dulu yang raise hand-nya, saudara dari Nova Stofan. Silakan. Coba kalau bisa buka kamera lebih bagus dan tes mic. Maaf kepencet. Oh, kebetulan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Glendy. Apakah sekarang ini jemaat SDA Laodikia memang benar-benar sudah ditolak Yesus? Karena buktinya sekarang secara organisasi tidak ada. Oh, kayaknya mirip dengan pertanyaan yang tadi ini. Benar-benar mempersiapkan seluruh umat menyambut kedatangan Yesus. Country living, termasuk country living, pekabaran. Pembentukan karakter Kristus justru disibukkan dengan berbagai program yang disusupi. Sekarang, pertanyaan ini kayaknya mirip dengan yang tadi. Nah, ini saya bacakan pertanyaan berikut. Kami yang sudah country living sudah dilarang untuk berkhotbah di beberapa gereja di kota. Waduh. Suatu kali ada anggota jemaat di kota mengundang kami khotbah, tapi dicekal oleh ketua jemaat dan pendeta. Dan beberapa pendeta-pendeta mengatakan bahwa kami country living pencuri start. Dan ada pendeta lain lagi berkata nanti tunggu dari GC yang komando baru country living. Banyak jemaat akhirnya nyaman dengan dunia, bahkan mengangkat tulisan permulaan tentang jangan mengadakan persiapan. Saya lupa halaman berapa, apakah mereka termasuk umat yang masih harus diberitahu? Apakah mereka umat yang masih harus diberitahu? Ini pertanyaannya nih. Silakan Pastor. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu-ragu ketika kita menyatakan demikian firman Tuhan. Jadi kalau kutipannya itu jelas dalam Alkitab dan juga dalam tulisan Roh Nubuat, kita menurut saja, kan begitu. Kita menurut berarti kita menurut kepada Tuhan. Jangan menurut kepada manusia. Walaupun mereka punya jabatan sebagai petinggi-petinggi. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus lebih takut kepada demikian firman Tuhan, bukan kepada manusia itu ya. Jadi biarlah mereka mengejek, karena waktu mereka mengejek, semakin sempurnalah penggenapan nubuatan itu kan. Waktu udah di zaman Nuh kita rupanya ya, seperti zaman Nuh, diejek-ejek, dianggap aneh, bahkan gila mungkin ya. Tetapi kita menurut dan tidak banyak bertanya, nggak banyak pertimbangan ini dan itu. Karena dalam penurutan ada keselamatan. Nggak usah takut, jalankan saja. Tapi sebagaimana kutipan Roh Nubuat katakan, siapa yang menghalang-menghalangi? Itu dari dalam juga, memang jelas. Kita harus lebih takut yang dari dalam gereja, karena kekuatannya lebih besar. Mengapa? Karena agen-agen kegelapan, ya, agen-agen kegelapan dari mana saja sudah ada di dalam, disusupi. Bahkan setan sendiri yang berjubahkan manusia, seolah-olah yang seiman dengan kita, mereka udah ada. Dan itulah yang menyebabkan kita itu digoncang habis-habisan di dalam mengikuti kebenaran Tuhan ini. Nggak usah khawatir, ya. Kita di pihak Tuhan kok. Kita di pihak yang benar. Kita mengikuti perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Dan kita di jalur yang benar untuk menuju keselamatan. Ya, nggak usah takut. Lewati saja, jalan saja. Saudara sudah rasakan. Saya juga banyak rasakan, bukan cuma sudah. Ya. Memang begitu. Kalau kita berada dalam kebenaran, setan tidak senang. Apalagi mengungkapkan sepak terjang setan ya di zaman akhir ini kepada umat sisa. Setan paling tidak senang. Apalagi membacakan, menyampaikan kebenaran dalam Roh Nubuat. Setan tidak senang. Ya. Dan itu penggoncangan iman juga bagi umat SDA. Ya. Oke, terima kasih. Baik, makasih. Saya lihat masih ada sekitar 8 menit lagi. Masih ada waktu bagi yang mau bertanya. Atau Boleh, ada saya? Silakan. Iya, tadi dari pelajaran kita mengenai Laodikia itu, berarti kita harus kembali ke
Philadelphia kah seperti itu, jemaat yang tak bercacat celah itu? Apakah itu akan jadi puncaknya juga atau secara pribadi saja? Ya, semua kita menuju ke sana kan? Kita menuju ke sana, kembali ke sana di dalam karakter itu ya. Karena itu yang akan diselamatkan. Ya, karakter yang akan diselamatkan dan kita bukan cuma sekedar itu saja, tetapi peluang kita untuk masuk dalam 144.000 itu sangat-sangat besar. Jadilah kita menjadi salah satu dari 144.000. Kita sudah belajar 1-2 sesi yang lalu ya. Bagaimana 144.000 itu. Ya, tolong dilihat di pelajaran yang lalu. Jadi memang seperti itu. Ya, yang harus kita jalankan. Terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada yang mau bertanya? Saya lihat di chat sudah terjawab semua, kecuali ada yang terlewatkan, boleh ingatkan saya. Kelihatannya sudah terjawab semua. Mungkin sudah sangat jelas ya, pembahasan malam hari ini luar biasa. Atau ada yang mau bersaksi? Bagaimana mengenai selera, pengendalian selera? Berpuasa kah atau tarak? Ini masih ada waktu, kita sekitar 6 menit. Ada yang sudah mempraktekkan berpuasa? Saya yakin di sini udah banyak yang mempraktekannya. Bukan hanya sekedar puasa makanan mungkin, tapi selera-selera lainnya. Dan kita perlu mulai, jangan tunda lagi. Pastor, gimana Pastor ya? Harus action secepatnya, jangan sampai terlambat. Itu selera katanya kunci ya untuk menghadapi semua cobaan. Kita menang dalam hal selera, yang lainnya bisa kita hadapi. Makanya Adam dan Hawa juga Yesus digoda pertama apa? Masalah selera. Karena setan tahu itu ternyata apa? Kunci. Kalau menang dia coba dengan selera, semua yang lain dia bisa menang. Ya, oleh karena itu dia akan giat ya. Kutipan roh nubuat yang lain mengatakan ketika Yesus dicobai dalam 3 hal cobaan, di mana selera itu bagian pertama, tetapi setan kalah, tetapi setan akan menang, dan menang sangat besar kepada umat sisa terakhir dalam 3 cobaan yang dia buat kepada Yesus. Dan yang pertama tadi, kutipannya juga udah ada, tentang selera. Semakin sangat susah, sulit untuk dikalahkan dalam hal selera tadi ya. Karena dia dendam. Sama Yesus dia kalah. Kepada umatnya terakhir, nanti dia akan menang banyak. Dan sekarang coba saudara perhatikan. Karena apa? Ternyata ini berhubungan dengan penghakiman yang ada di surga. Ini beberapa pelajaran yang lalu. Tadi kutipannya juga ada tapi dilewatkan. Ya, masalah reformasi kesehatan berhubungan dengan penghakiman di surga. Jadi saudara dihakimi juga dalam hal selera itu. Makanya setan gencar sekali dalam hal selera, dia serang kita. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi sebelum acara dimulai kita ada bincang-bincang juga mengenai makanan-makanan yang diproduksi sekarang ya. Ada daging yang rasanya seperti daging benaran katanya, tapi rupanya itu bohongan dan itu sangat berbahaya. Saya lihat nih akhir-akhir ini rumah makan kuliner ya bertebaran di mana sampai kalau mau sampai pagi lah itu. Jadi orang betul-betul dimanjakan dengan selera
sangat berbahaya. Tapi untunglah kita diingatkan malam hari ini bagaimana kita harus mengendalikan selera, bukan selera yang mengendalikan kita. Terima kasih atas pekabaran yang begitu indah. Saya pikir mungkin, ini ada terakhir kali ini. Pertanyaan yang terakhir, Saudara Glendy, Saudari Sen, silakan buka kamera dan tes mic. Chat, ada di kolom chat. Ada di kolom chat pertanyaannya. Ini. Apakah kita yang berusaha menurut atau Kristus yang akan berjalan penurutan, yang kerjakan penurutan? Apakah kita yang berusaha menurut atau Kristus yang akan kerjakan penurutan itu? Karena penurutan kita tidak ada artinya seperti kain kotor. Bagaimana rahasia mendapatkan kemenangan bukti bahwa Kristus yang mengerjakan penurutan itu? Sesudah ini masih ada satu pertanyaan lagi. Nanti kita akan kasih kesempatan juga. Kita yang menurut. Tapi Kita yang menurut. Yakobus bilang iman dan perbuatan itu satu paket. Iya, amin. Ya, nggak boleh sendiri-sendiri. Itu barengan. Ya, walaupun Yesus yang memberikan, Yesus cuma memberikan apa? Dia kasih karunia, semua diselamatkan. Tapi kalau kita tidak terima, tidak jalankan, Dan tidak tidak bergerak menurut. juga, sama saja bohong kan? Seperti Ya. tali yang diberikan kepada kita, kita masuk di dalam kolam lumpur dosa ini. Tapi kita minta, Tapi kita tidak mau Tuhan Yesus pegang. selamatkan saya. Dia berikan kasih karunia, yaitu tali. Kalau kita tidak pegang, cuma percaya Yesus akan selamatkan, tidak akan diselamatkan. Yesus tidak akan tarik itu. Ya, jadi Amin. anugerah kasih karunia itu seperti tali yang diberikan kepada kita. Kalau kita tidak pegang itu, kita tidak terima. Dengan penurutan kita, iman dan penurutan itu bareng. Maka Yesus Jadi akan sia-sia. Iya. Nah, itu Amen. ya. Baik, ini pertanyaan paling terakhir. Kalau tadi terakhir, ini paling terakhir. Sataham. Apakah Tuhan akan terus memberi kesempatan kepada dunia ini? Padahal Dia tahu bahwa dunia ini, bahkan SDA, tidak akan makin baik. Menunggu adalah kerjaan yang paling membosankan. Sebenarnya, apa yang sedang Tuhan tunggu atau Tuhan cari? Silakan. Tentu kita semua berdasarkan Alkitab Roh Nubuat ya. Kita tidak punya filsafat lain. Ya. Jadi Tuhan, tadi kutipannya sangat jelas. Sementara menunggu umat-umatnya. Kalau karakter Yesus itu sudah sempurna dimiliki umat-umatnya, baru dia datang menjemput kita. Artinya, pelajaran kita yang lalu, ketika jumlahnya belum pas, Yesus masih menunggu sedikit waktu. Menunggu, belum pas apanya? Belum pas jumlah dari umat Tuhan yang akan mengisi surga itu. Sepertiga dari malaikat yang sudah jatuh dalam dosa, manusia akan isi itu di sana. Nah, itu jumlah. Ya. Dan itu digenapi dari yang masih hidup sekarang ini ya. Jadi berdasarkan itu maka Tuhan akan menunggu. Kalau karakter umatnya sudah sempurna, artinya kerendahan hati, kelemah lembutan, dia miliki sebagai bukti dia dalam proses pengudusan, maka tidak akan apa? Tidak akan datang dia. Tapi kalau sudah itu genap, karakter yang kita miliki sebagai umat-umat yang masih hidup, barulah dia apa? Dia akan datang. Dimulai dengan beberapa tahap nubuatan yang mengarah ujung-ujungnya kepada kedatangan Yesus. Mulai dari apa? Dari masa kesukaran pra-sandelo, baru sandelo dulu. Setelah itu apa? Pemeteraian. Setelah itu kecuran roh hujan akhir kepada umat SDA yang akan masuk di dalam kelompok 144.000 yang akan memberitakan kebenaran keluar, loud cry. Nah, itu tahapan-tahapan kan, sampai penutupan pintu kasihan, baru
7 malapetaka, dan diakhiri dengan kedatangan Yesus. Nah, itu tahapan-tahapannya yang tetap harus diikuti sampai Yesus datang kedua kali. Jadi, kalau sudah sempurna, karakter Kristus kita miliki, baru dia datang. Itu saja, dia tunggu kita seperti itu. Nah, Begitu sabarkah dia? tentu sangat-sangat sabar. Sangat-sangat sabar. Dibuktikan dengan Yesus sendiri waktu dia apa? Proses di dunia ini. Sangat sabar sebelum dia bertugas. Dia harus puasa, harus ini dan itu ya. Sangat sabar. Bahkan sampai mati juga dia sabar. Sabarnya apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan itu. Ya, kalau kita pikirkan sampai di sana, ini kesabaran Yesus ini sebagaimana ya? Sudah apa? Sudah supranatural, artinya udah nggak bisa pakai kita punya kemampuan manusia berpikir lagi. Ya, seperti itu. Sangat-sangat sabar. Baiklah, terima kasih banyak atas pertanyaan saudara-saudara dan juga penjelasan, pencerahan, dan jawaban yang sudah disampaikan. Tentunya kita berterima kasih saudara-saudara sudah hadir, sudah mengikuti acara ini, dan kita sangat rindu terus untuk mengikuti akan acara-acara seperti ini. Namun saat ini waktu sajalah yang sudah membatasi kita. Oleh sebab itu, sebelum kita akhiri, saya akan memberikan kesempatan lagi kepada Pastor Tilar untuk memberikan closing statement sekaligus dengan doa tutup untuk acara kita pada malam hari ini. Silakan, Pastor. Saudara-saudara sekalian, tentu saudara sudah banyak melihat tanda-tanda zaman. Saudara sudah melihat bagaimana di Amerika Serikat sendiri, gejolak yang ada di sana. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel, dia berkunjung di Kongres Amerika. Dia sudah berpidato di sana. Saudara coba ikuti di sana. Ya. Lalu bagaimana hukum Tuhan itu sementara digalakkan untuk dijalankan di lembaga-lembaga pendidikan dan seterusnya, semuanya. Bahkan di dalam pemerintahan. Yang kalau kita perhatikan, bulan November ini, Trump yang akan jadi. Ya, kalau kita lihat secara ini ya. Tetapi berdasarkan nubuatan kalau kita hubungkan, memang harusnya beliau yang menandatangani aturan dari Project 2025 yang dibuat. Ya, dan dialah yang sementara. Artinya apa? Nggak lama waktunya. Dan kalau lihat mereka punya rencana ke depan, saudara sekalian, Desember, Januari 2025 atau Desember 2024, itu proses awal. Mark of the Beast. Ya. Tetapi yang perlu diperhatikan justru September, Oktober tahun ini. Saudara perhatikan karena itu berhubungan dengan apa? Masa penghakiman, ya, hari Grafirat, the Day of Atonement, hari pendamaian dalam tanda kutip. Pendamaian untuk siapa? Baik untuk umat Tuhan maupun di dunia ini. Versi binatang pertama. Dan juga untuk kita. Nah, saudara perhatikan karena udah sangat dekat. Kita nggak bisa lihat ke depan. Ya. Laodikia bisa diselamatkan. Tetapi mulai detik ini, saudara harus jalankan itu dengan benar. Saudara yang biasa mungkin puasa sebulan sekali, ini udah bisa seminggu 2-3 kali, saudara. Karena luar biasa Ya, ini, sabar. waktu kita sangat mendesak. Ya, ya, kita harus berani melangkah karena waktu sudah sangat singkat. Bagaimana kita mau memiliki kerendahan hati lagi? Kelemah lembutan, penguasaan diri, roh pengorbanan. Apakah bisa dalam waktu dekat? Ya. Kalau kita yang lalu-lalu memiliki iman yang kecil, itu sangat berbahaya untuk ke depannya. Boleh dikatakan mustahil untuk kita melangkah dalam menuju masa kesukaran awal setelah Sandelo itu. Nggak mungkin lah. Oleh karena itu,
dengan pertolongan Tuhan dan anugerah yang Dia masih berikan kepada kita. Mari kita jalankan sekarang ini. Bertobat sungguh. Masih ada dosa-dosa kecil, dosa kesayangan. Saudara tinggalkan itu. Paksakan. Ya. Saudara matikan. Saudara punya hati di batu karang itu pada Yesus. Maka Dia akan bangkitkan saudara untuk hidup baru. Nggak bisa lagi kita dalam hal-hal yang biasa. Harus ada kepanikan global untuk SDA sekarang. Kepanikan global rohani. Bukan dibangunkan saja. Bangun. Tapi disiram, dipukul, bangun. Dengan apa? Dengan firman Tuhan ya, yang sangat tegas kepada kita untuk kita jalankan. Marilah kita bertobat sungguh. Masih diberikan kesempatan walaupun sedikit lagi. Mari kita jalankan dengan baik dan benar. Tentunya dengan pertolongan Tuhan. Dan kita ada kerinduan untuk itu. Mari kita berdoa tiap hari. Ya Tuhan, saya mau masuk 144.000. Saya mau masuk satu di antara 144.000. Karena kita punya peluang sangat-sangat besar. Doakan terus. Waktu kita bicarakan, kita doakan itu. Maka itu akan menjadi perilaku kita. Dengan hidup 144.000 itu. Itu menjadi bagian kita. Saudara-saudara sekalian. Kiranya saudara dan saya itu masuk di dalam yang dikatakan Elia. Dikatakan Tuhan kepada Elia. Masih ada 7.000 seperti kamu yang tidak menyembah berhala. Yang aku sembunyikan. Yang belum muncul. Dan itulah saudara dan saya. Yang hadir pada saat ini. Ya. Amin. Yang akan diselamatkan. Ya. Amin. Tuhan akan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan menyadarkan kami. Benar-benar Tuhan. Biarlah Tuhan rampas hati kami sekarang ini. Amin. Dan Tuhanlah yang tinggal melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan saja yang menyanggupkan kami. Tuhan mau bikin apa kami sekarang. Terserah Tuhan. Karena kami mau menjadi salah satu yang akan diselamatkan. Terlebih kami mau menjadi salah satu dari 144.000 itu. Amin. Terima kasih Tuhan. Atas pekabaran ini, Roh Kudus Tuhan akan memproses kami mulai sekarang ini. Sehingga kami yakin kami akan memiliki kerendahan hati. Memiliki roh pengorbanan. Roh yang mau menyelamatkan orang lain. Dan tidak mempedulikan diri kami kalau orang lain tidak diselamatkan. Dan itulah Roh Kristus itu sendiri. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Terima kasih atas pengampunan yang selalu Tuhan berikan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima Makasih. kasih. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih, Pastor. Tuhan berkati. Selamat Hari Sabat. Sahabat semua. Terima kasih banyak Pastor. Ya, sama-sama. Terima Saudara. kasih Pak Nayon. Selamat Hari Sahabat semua. Sabat. Ya. Luar biasa.